Bisa dimulai atau gimana? Pak Anies mana? Anta, Ya, Pak. sudah siap itu Bu? Ya, silakan Bu Os untuk menyampaikan kebijakan. Baik, terima kasih. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan kebijakan bagaimana pelaksanaan PISPK pada masa pandemi COVID dan juga tentu saya lebih fokus bagaimana pelatihan KPP ini dilaksanakan juga pada masa pandemi COVID-19 dan adaptasi kebiasaan baru. Ini adalah outline-nya. Yang pertama untuk latar belakang. Kita tentu harus melihat dulu bagaimana arah kebijakan dan strategi bidang kesehatan. Kita tahu bahwa saat ini kita mempunyai target bagaimana meningkatkan pelayanan kesehatan untuk menuju cakupan kesehatan semesta di dalam pelaksanaannya untuk melakukan penguatan pelayanan kesehatan dasar ya, atau primary healthcare untuk peningkatan upaya promotif preventif dengan didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi. Tentunya di sini ada 5 sasaran strategi dengan melakukan penguatan pelayanan dasar dan rujukan. Diharapkan ada optimalisasi penguatan pelayanan kesehatan dasar melalui pendekatan keluarga, sehingga hal ini dapat mengukur perubahan perilaku masyarakat untuk hidup sehat sehingga diperoleh SDM unggul. Indikator RPJMN terkait PISPK ini adalah bagaimana jumlah kabupaten atau kota yang melaksanakan program Indonesia Sehat itu dengan cakupan 100% intervensi keluarga. Jadi memang PISPK ini kan sudah kita luncurkan dari 2014. Sebetulnya diharapkan sampai 2019 sudah dilakukan pendataan sehingga sekarang kita sudah masuk bagaimana targetnya supaya 100% intervensi keluarga ini dari IKS yang ada. Sehingga arah kebijakan dan strategi untuk bidang kesehatan terkait dengan program PISPK ini adalah bagaimana jumlah kabupaten kota yang melaksanakan PISPK ini dengan cakupan kunjungan keluarga intervensi 100% keluarga di wilayahnya pada akhir tahun berjalan. Kalau di dalam tahun 2020 memang target pencapaiannya adalah 105 kabupaten kota, saat ini baru tercapai 72, tetapi tentu di 2024 diharapkan seluruh kabupaten kota atau 514 kabupaten kota sudah melaksanakan atau cakupan kunjungan dan intervensinya sudah 100%. Nah, di samping target dan juga strategi arah kebijakan bidang kesehatan, kita harus juga memahami sekarang tentu situasinya berbeda dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya di 2014 dan 2019, di mana saat ini kita berhadapan dengan pandemi COVID-19, di mana kalau kita lihat kondisi per 3 Oktober 2020, kasus terkonfirmasi itu sudah mencapai 299.506 kasus. Dengan kasus sembuh 225.000 atau sekitar 75,1%, dan kasus dan dalam perawatan itu 63.399 atau 21,2%, dan kasus meninggal sebanyak 11.055 atau 3,7%. Kalau kita lihat jumlah kasus positif dalam perawatan, sembuh dan meninggal
menurut provinsi kita lihat di sini untuk Kalimantan Timur, kita lihat di sana ada di bawah ya. Di sini kalau kita lihat termasuk ke dalam 10 provinsi yang prioritas atau yang kasus tertinggi di Indonesia. Nah, berikutnya terkait COVID ini, bagaimana untuk persentase persentase kematian COVID-19 pada 10 provinsi dengan kasus positif tertinggi di Indonesia. Yang pertama adalah di Jawa Timur, di Jawa Tengah, dan yang kelima adalah di Kalimantan Timur. Dengan kasus sebanyak 9.218, kematian 364 dengan persentase 3,9%. Kalau kita lihat dihubungkan dengan bagaimana tensi paling tinggi, kemudian jantung dan dilakukan ini. Sebetulnya program Indonesia Sehat ini tercapai, Indonesia Sehat tentunya di dalam menghadapi pandemi COVID ini tidak terlalu seperti sekarang. Adaptasi layanan pencegahan dan pengendalian COVID-19 dengan Suaranya putus-putus, Kak, Pak. Pak Dono. Iya, putus-putus. Iya, mungkin bisa dianu Bu. Disiapri Bu Mbak Anis. Jaringannya Bu Oos. Disiapri Bu Oosnya. Oh, Keluar. saya enggak punya, Pak. Terkeluar kan? Kontaknya. Terkeluar kayaknya ya Bu Oos. Ya, sepertinya Pak terkeluar. Saya pikir ini punya saya aja yang nggak dengar, ternyata nggak dengar semua ya. Iya, putus-putus semua tadi. Kayaknya permasalahan jaringan Bu Oos. Ya. Baik, nanti kami usahakan untuk minta materinya dari Bu Oos, sehingga Bapak Ibu nanti bisa sambil membaca materi PowerPoint-nya ya. Tapi dilanjutkan ya, Lonis? Iya, pasti dilanjutkan, Pak. Sebentar, Mbak. Jaringannya bermasalah sepertinya, Bu. Saya telepon dulu. Maaf, ya. Tapi ini sudah masuk lagi ya. Iya Bu.
Maaf ya. Ini adalah evaluasi pelayanan puskesmas di puskesmas pada masa pandemi COVID ini. Memang secara umum itu adalah menurun secara rata-rata. Mohon maaf Ibu, suaranya masih terputus-putus ya Bu. Ya, suara Ibu Oos masih terputus-putus Bu, mohon maaf. Nggak dengar nih. Ya. Oh, keluar lagi, terkeluar lagi. Ya, seperti inilah Bapak Ibu kalau di kelas jarak jauh ya. Ada kendala jaringan, kadang di peserta, kadang di fasilitator. Sehingga dalam satu hari itu kita tidak bisa seperti klasikal. Kemarin ada yang bertanya juga kok jadi 11 hari. Ya, inilah kendalanya. Jadi setiap hari kita hanya bisa beberapa jam karena antisipasi dari kendala-kendala seperti ini. Ya, seharusnya KPP klasik hari Pak, 4 hari ya. 4 hari untuk full e-learning-nya ini kita menjadi 11 hari karena seperti ini, ada kendala-kendala seperti ini. Dan satu hari 4 jam aja nih. Ya, karena 4 jam tuh bisa berkembang Pak ya, jadi panjang, agak panjang karena ya ini ada yang jaringannya terputus-putus sehingga harus masuk ulang, akhirnya memakan waktu lebih banyak gitu ya Pak Ibu. Jadi mohon dimaklumi, kita ikuti prosesnya sampai 11 hari ini ya. Kita tunggu Ibu Oos, semoga segera kembali. Oke, ya. Ini sampai normal 2 ini ya, SIPP-nya. Bapak Ibu semua sudah mendownload jadwal ya di e-learning Bapelkes. Kamu sudah punya? Jadwal pelatihan silakan di-download. Kalau saya sih mudah di print out ya, jadi kita ngelihatnya gampang. Di situ kita ikuti jadwalnya. Mulai besok itu untuk di jadwal mulai siang ya Pak. Pak. Pak Tok di-unmute. Oh, Pak Tok di-unmute. Ya. Iya, mulai siang. Besok hari kedua itu kita mulai baru jam 1 siang. Jam 1. Ya, jam 1 kita selesai jam 5 kurang 15 menit. Ya, 16.45. Jadi Bapak Ibu sekalian silahkan memegang terus jadwalnya. Kemudian setiap sesi harus absen ya. Karena tadi seperti disampaikan Pak Kepala Bapelkes, absen itu minimal 95% agar bisa dikeluarkan sertifikatnya. Gitu ya Pak Dono ya? Ya. Ya, sehingga untuk yang terkendala absen menggunakan laptop, Bapak Ibu bisa di-save di HP-nya ya. Silahkan diakses lewat HP-nya aja gitu. Dan satu hari itu mulai jam 1 itu bukan full sampai jam 5, tapi di sela-sela itu ada jeda penugasan berapa jam, nanti baru ketemu lagi di Zoom lagi. Jadi ada jedanya. Jadi di jadwal itu ya Pak,
di sebelah kiri jadwal waktu pelaksanaannya, kemudian paling ujung kanan itu ada teknik pelaksanaannya, teknik kelasnya. Jadi ada yang Zoom, ada yang belajar mandiri, atau ada yang grup chat. Nanti itu semua diinfokan melalui grup WA ya Bapak Ibu. Hari ini kita Zoom, atau kita belajar melalui grup chat. Seperti itu. Ya, betul. Ya. Mungkin sambil menunggu Ibu, ada yang ingin ditanyakan terkait pelatihan ini? Untuk pretest 26 orang sudah. Oh ya, 26 orang Pak. Ya. Tinggal 4 ya? Tinggal 4 lagi, silakan yang belum menyelesaikan pretest tadi. Iya. Ada yang mati lampu tadi Pak, kemudian baterai laptopnya juga sisa 10%. Oh iya. Ya, Labanan tadi kayaknya. ya seperti itulah. Jadi untuk di Kaltim khususnya ya, mungkin kalau dari pusat ke kota-kota se-Indonesia mungkin masih jaringannya masih lumayan ya. Tapi khusus untuk Kaltim nih Pak, kita tantangan juga di daerah-daerah hulu-hulu sana masih sinyal agak lumayan. Jadi ada satu paket antara listrik dan sinyal. Jadi kalau listriknya mati, sinyalnya juga mati. Ya. Itulah perlu inovasi sebenarnya ya. Coba kalau kita pakai sinar matahari lah energinya itu. Surya panel Pak ya? Iya. Ya, energi alternatif. Sumber energi alternatif. Di BTS itu Bu. Dan khususnya teman-teman di Puskesmas ya. Mudah-mudahan ada energi cadangannya ya. Panitia, Mas Iqbal, mantau? Ya, mantap. Ya, Mas Iqbal. Untuk absensi bagaimana? Apakah peserta masih ada yang belum absensi? Absensi. Ada yang belum ya? Masih berapa orang yang belum? Absensi materi BLC. Presentnya 24. 34 ya, termasuk 24, panitia. 24. Yang BAC yang break. 24 tambah 5. Oh. Mbak Anis. Iya, Bu. Ini ada di chat. Mohon Bapak Ibu sebelum dimulai pelatihan dijelaskan dahulu ada berapa kali absen karena agak bingung melihat isi di e-learning-nya. Atau mungkin setiap saat mau sesi absen di-share di sini jadi kita nggak kelewatan. Ya, baik. Wah, tadi kayaknya sudah mau masuk. Iya, sudah join lagi tadi. Saya cari filenya lagi. Iya, Bu. Sudah masuk kan. Bu Anis. Iya, Pak. Absennya itu kalau bisa per materi aja ya. Ya, di e-learning sudah per materi, Pak. Ya, itu. Iya. Seluruh absennya nanti diberikan setiap berganti materi
dipantau di grup. Mohon Bapak Ibu peserta dapat diakses di grupnya ya, grup WA. Silakan selalu diberikan linknya oleh tim IT. Pak Anies. Ada materi, iya, Pak. Ada materi dari Bu Oos. Oh ya, Bu Oos sedang mempersiapkan. Ya. Oh, iya. Baik, mohon maaf mungkin saya coba juga kirim ke Pak Dono ya materinya. Saya ganti dengan ini. Baik, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, saya coba pakai tethering. Saya cepat saja kalau begitu ya, mohon maaf. Ya, kita masuk di sini selalu banyak pertanyaan bagaimana pelaksanaan PISPK ini pada masa pandemi COVID. Nah, di sini tentu kita harus pertama pembatasan aktivitas sosial ya, saya sekira sudah tahu semuanya. Kemudian bahwa kita harus melaksanakan kunjungan rumah tapi tetap dengan protokol kesehatan. Kalau saya lihat sekarang para petugas puskesmas itu kalau ke rumah-rumah itu kita tidak usah masuk ke rumahnya ya. Kadang-kadang diskusi ataupun beberapa informasi disampaikan di ruang terbuka untuk mengurangi bagaimana mengantisipasi atau mengurangi penularan COVID-19 ini. Kemudian di sini sudah ada panduan pelaksanaan PISPK ya pada masa pandemi COVID. Saya kira ini bisa dibaca saja. Ada mulai dari pendahuluan bagaimana PISPK pada masa pandemi COVID dan kebiasaan baru, bagaimana pemanfaatan data hasil kunjungan kerja dan penutup. Yang pertama, saya cepat saja bagaimana prinsip dan langkah-langkah pelaksanaan PISPK ini secara umum, mengacu kepada pedoman penyelenggaraan PISPK yang kita tahu bahwa di tahun 2016 kita sudah mengeluarkan Permenkes 39. Jadi tetap aja itu semua diacu hanya dengan beberapa penyesuaian pada masa pandemi COVID ini. Kemudian di dalam panduan atau pedoman ini ada tujuannya, sasarannya, bahwa tujuan untuk memberikan panduan pelaksanaan PISPK pada masa pandemi COVID, juga bagaimana memberikan panduan untuk pelaksanaan PISPK pada masa pandemi COVID serta adaptasi kebiasaan baru, kemudian memberikan panduan pemanfaatan data kunjungan keluarga ini. Sasarannya tentu puskesmas, dinas kesehatan, baik kabupaten kota maupun provinsi dan kita semuanya. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam melaksanakan PISPK, di mana bahwa puskesmas, kalau kita lihat di sini dengan tanah yang besar
hijau di kiri kanan, bahwa bagaimana langsung ke keluarga-keluarga harus memperhatikan apakah ada di zona hijau, zona kuning maupun zona merah, di mana tentu akan ada perbedaan perlakuan di dalam penerapan protokol kesehatan. Tapi kalau saya sarankan sebaiknya kita selalu menganggap bahwa semuanya zona merah supaya kita melaksanakan kegiatan PISPK ini dengan tetap menggunakan protokol kesehatan secara ketat. Sehingga Bapak Ibu sekalian, kunjungan keluarga kalau di zona merah memang dilaksanakan secara terbatas pada keluarga terpilih untuk mengurangi resiko penularannya. Sedangkan kalau di zona hijau memang bisa lebih luas tetapi tetap menerapkan protokol kesehatan. Tapi kalau Kaltim tadi sudah masuk ke dalam 10 provinsi prioritas, maka sebetulnya harus kita lakukan disesuaikan dengan zonanya. Yang berikutnya, mohon maaf ini tidak jalan lagi. Atau mau coba di share screen dari sana ya? Mbak Anis silahkan di-share ya, Mbak Anis. Bu Anis. Monitor Ya, Bu Anis. Pak. Monitor. Oke. Oke. Bisa di stop share Bu AS mungkin. Stop share Bu AS. Bu AS. Ya, saya coba pindah ke PC, tapi mungkin bisa dibantu share screen dari sana ya. Ya, baik Bu. Saya stop dulu, share dulu dari tempat Ibu. Ya, saya stop dari sini supaya tidak. Mungkin di. Ya, sedang membuka. Sebentar Pak. Nah, ini memang salah satu kelemahan secara daring itu kadang-kadang ketergantungan terhadap jaringan ya Bu. Jaringan. Iya. Di sini saya kebetulan di kantor sedang ada perbaikan dan juga langsung saja ke slide yang langsung ke Anis. Terus di sini tadi ya Bu. ya. Ya, lanjut saja. Iya. Oh, lanjut. Slide ini rasanya sudah lewat ya. Terus saya cepat saja mungkin khawatir nanti slide ya. Ini sudah. Ya. Penyesuaian bagaimana tahapan pelaksanaan PISPK ini ya.
Saya kira ini sudah sering ya disampaikan, memperhatikan penerapan kaidah PPI ya, pencegahan pengendalian infeksi serta physical distancing yang ketat ya. Juga tadi melakukan edukasi protokol kesehatan dan juga harus terintegrasi ya, jangan satu-satu Bapak Ibu sekalian. Kemudian apabila kegiatan itu bersamaan dengan surveillance dan pemantauan kasus, maka kami selalu ingatkan bahwa kontak itu dilakukan seminimal mungkin ya, Bapak Ibu sekalian. Slide. Nah, ini adalah bagaimana kita kami sangat mengharapkan dan mudah-mudahan sebetulnya di Kaltim, saya nggak tahu ya, tadi saya lupa menanyakan berapa IKS-nya di sana sekarang. Mungkin para peserta juga sudah membawa IKS-nya masing-masing di wilayahnya masing-masing, sehingga sekarang sebetulnya sudah bukan lagi di dalam pendataan, tapi sudah mulai analisis data ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi kunjungan keluarga mudah-mudahan sudah dilaksanakan secara cakupannya yang menyeluruh di 2014 sampai 2019, dan juga sekarang analisis data sudah dilakukan ya tentunya Bapak Ibu sekalian. Mohon kami juga informasi berapa IKS di sana, dan saya yakin juga sudah Bapak Ibu sekalian melakukan intervensi. Jadi bukan hanya rencana intervensi saja, berarti sudah dilaksanakan juga intervensi. Slide. Paling tidak intervensi awal ya. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu sekalian di dalam melaksanakan analisis itu harus melakukan pemanfaatan teknologi informasi ya dan sebagainya. Slide. Terus saja saya ingin masuk ke pelatihannya. Ya. Nah, ini pemanfaatan data PISPK untuk pelayanan di puskesmas. Saya yakin juga sudah dilakukan ya Bapak Ibu sekalian. Bagaimana mungkin dari 12 indikator itu mana yang paling kurang bagus. Kemudian di setiap keluarga kan kita bisa lihat IKS keluarga, IKS desa, dan IKS kecamatan juga secara keseluruhan mana yang kurang bagus, sehingga berikutnya digunakan untuk melakukan intervensi sesuai dengan hasil analisis daripada hasil kunjungan, juga disesuaikan dengan IKS-nya. Kemudian ini hanya sebagai contoh bahwa kenapa semua yang kita lakukan itu harus terintegrasi. Karena misalnya kalau ada yang suspek TB, bukan hanya program di sini salah satu program saja, tetapi juga ini adalah terintegrasi seluruh program yang terkait ya, mulai dari CASLINK, gizi, dan juga tentunya program-program yang lain yang harus dilakukan bersamaan. Slide. Kalau kita lihat di sini, ya. Berikutnya adalah bagaimana peningkatan cakupan program melalui pendekatan wilayah, di mana kita harus tahu mana zona merah, mana zona kuning, dan zona hijau dengan pelaksanaan kegiatan termasuk intervensi yang kita sesuaikan. Ini lanjut saja, saya kira nanti bisa karena materi ini mungkin harusnya sudah lama ya disampaikan Bapak Ibu sekalian. Dan Bapak Ibu sekalian di Puskesmas sudah juga melaksanakan PISPK ini, slide. Jadi ini hanya untuk reviewnya saja. Kemudian bagaimana pemanfaatan data PISPK untuk pencegahan dan pengendalian COVID-19 ini di Puskesmas. Kita harus melihat mana kelompok yang rentan sebagai sasaran prioritas seperti yang tadi disampaikan di dalam data-data COVID ini, bahwa penderita atau pasien dengan penyakit penyerta itu mempunyai resiko yang lebih tinggi. Seperti tadi bahwa kasus
tertinggi dan kasus kematian tertinggi itu adalah pada penderita atau pada pasien dengan kasus penyerta seperti yang tertinggi adalah hipertensi, kemudian diabetes dan sebagainya. Kemudian juga tadi sudah ya ini untuk yang komorbid lebih intensif untuk pencegahan perburukan. Kemudian juga kita harus melakukan perencanaan kebutuhan logistik, baik itu alat pelindung diri, rapid test ataupun lainnya, Bapak Ibu sekalian. Slide. Ini adalah bagaimana pemetaan kelompok rentan, misalnya yang manula itu harus diprioritaskan, Bapak Ibu sekalian. Slide saja, ini penjelasan dari yang tadi, slide. Dan ini kalau kita lihat adalah pemanfaatan data PISPK untuk pencegahan dan pengendalian di puskesmas itu dalam pemantauan COVID-19 atau COVID-19. Bagaimana sinkronisasi data COVID ini dalam raw data individu, kemudian bagaimana pemantauan harian yang lebih intensif dilakukan pada kelompok rentan yang terpapar COVID-19 ini, yang menjalani isolasi mandiri. Saya kira Bapak Ibu sekalian di Puskesmas mempunyai kewajiban untuk memantau masyarakat-masyarakat yang positif, tetapi juga melakukan isolasi mandiri di rumah, tetap harus dipantau oleh Bapak Ibu sekalian. Kemudian selain dari kelompok rentan tadi, juga kelompok dengan komorbid, misalnya ini bagaimana untuk yang dengan hipertensi, kemudian yang didiagnosis TB, dan yang merokok tentunya itu akan lebih harus kita prioritaskan karena risikonya lebih tinggi. Slide. Nah, itu barangkali Bapak Ibu sekalian untuk pendahuluan bagaimana kita melaksanakan PISPK ini pada kondisi pandemi COVID. Nah, sekarang terakhir saya ingin masuk ke dalam pelatihannya, di mana pelatihan itu adalah merupakan proses pembelajaran untuk meningkatkan kompetensi, kinerja, profesionalisme, dan juga pengembangan karir. Sehingga akan didapatkan atau diminimalisir gap kompetensi dan juga pelaksanaan tugas dan fungsi. Slide. Di dalam Undang-Undang Nomor 5, di sini setiap ASN itu memiliki hak dan kesempatan untuk pengembangan kompetensinya. Di mana kalau kita lihat di PP 11 tentang manajemen PNS, setiap PNS itu harus dilakukan pengembangan karir minimal 20 JPL dalam 1 tahun. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian sekarang sudah mengikuti pelatihan KPP, sudah memenuhi hak Bapak Ibu sekalian untuk ditingkatkan kompetensinya. Slide. Nah, di dalam Undang-Undang 36 2014 bahwa peningkatan mutu itu bisa melalui pendidikan dan pelatihan. Kalau melalui pelatihan tentunya harus dilakukan dengan tenaga pelatih yang sesuai dengan standar profesi atau standar kompetensi, dan yang penting adalah juga diselenggarakan oleh institusi penyelenggara pelatihan yang terakreditasi. Saya kira di UPTD Kaltim sudah memenuhi, atau Bapak Kaltim sebagai lembaga yang institusi yang terakreditasi ya. Kemudian berikutnya juga harus kita di dalam pelaksanaan pelatihan KPP tentu tidak lepas kita menggunakan juga Permenkes 39, pedoman penyelenggaraan program pendekatan keluarga atau PISPK. Slide. Nah, bagaimana kebijakan dan arah pelatihan KPP ini? Pelatihan
Pelatihan pengelola KPP dan pemberdayaan keluarga di Puskesmas adalah program pelatihan teknis untuk program Promkes. Tapi kemarin saya ke salah satu puskesmas, ternyata tidak semua puskesmas mempunyai tenaga Promkes ya, sehingga banyak yang misalnya tenaga perawat yang difungsikan untuk tenaga Promkes ataupun yang lainnya. Kemudian berikutnya pelatihan ini diselenggarakan untuk meningkatkan kompetensi. Ya kalau ada untuk yang Promkes, untuk melakukan intervensi perubahan perilaku keluarga, ya untuk hidup bersih dan sehat untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Kemudian juga pelatihan didasarkan pada kompetensi jabatan. Nah ini kalau sudah ada Promkesnya, kalau belum ada tenaga lain, tetapi tahun depan harapannya bahwa semua puskesmas sudah punya tenaga Promkes. Lanjut. Nah, salah satu intervensi untuk perilaku kesehatan keluarga adalah dengan KPP ini, ya. Sehingga pelatihan untuk KPP ini tadi sudah disampaikan juga di awal pada sambutan, pada laporan. Bagaimana peserta mampu mengelola kegiatan perubahan perilaku di dalam pemberdayaan keluarga di puskesmas. Right. Nah ini ruang lingkupnya mungkin sudah dijelaskan ya Bapak Ibu sekalian, bahwa pelatihan ini harus meliputi pertama bagaimana konsep KPP itu di dalam pemberdayaan keluarga. Yang kedua, bagaimana perencanaan KPP itu di dalam pemberdayaan keluarga, dan yang ketiga pembuatan media KPP-nya, dan yang keempat adalah pelaksanaan KPP-nya, dan yang kelima adalah pemantauan dan penilaian. Nah, kelima kompetensi ataupun ruang lingkup ini nanti sebetulnya akan kami cek itu betul-betul mengimplementasikan hasil pelatihan ini dengan kelima kompetensi ini yang akan diajarkan di dalam pelatihan. Slide. Untuk peserta, saya kira sudah memenuhi semua ya, berstatus PNS diutamakan yang sudah mengikuti pelatihan keluarga sehat supaya nyambung ya antara KPP ini dengan keluarga sehat. Dan memang kami mengharapkan yang bisa mengoperasikan komputer supaya mempermudah di dalam pelaksanaan pelatihan, juga dalam tugas-tugas, dan juga tentu harus ada izin dari atasan. Slide. Untuk pelatih, saya kira ini adalah yang ada di dalam ketentuan. Saya kira sudah memenuhi semua ya, bahwa Widya Iswara atau memiliki kemampuan diklat yang telah mengikuti TOT, memahami kurikulum, dan menguasai materi. Saya kira ini sudah memenuhi. Slide. Ini beberapa kebijakan pelatihan di bidang kesehatan, termasuk adalah di dalam pelatihan KPP ini. Saya kira semua sudah sesuai ya, artinya kalau disebutkan harus minimal 30 JP sudah masuk, lebih dari 30 JP. Kemudian juga peserta sudah sesuai, kurikulum yang digunakan juga adalah kurikulum yang sudah diakreditasi, di mana pengembangan dan penyusunannya sudah melibatkan semua stakeholders yang terkait. Kemudian metodenya juga disesuaikan dengan tujuan dari program pelatihan bagi orang dewasa. Dan juga kami kebijakannya silahkan mau klasikal atau non-klasikal. Tapi pada masa pandemi COVID ini tentunya kami mengharapkan bahwa pelatihan bisa dilakukan secara non-klasikal dan juga dilaksanakan oleh lembaga yang sudah terakreditasi. Saya kira UPTD Kalimantan Timur sudah memenuhi persyaratan untuk akreditasinya. Slide. Sarana prasarana, kalau UPTD Bapelkes Provinsi Kaltim sudah terakreditasi ya, B tentunya sudah memiliki sarana prasarana yang memadai.
Dan juga pelatihan KPP kami lakukan juga secara terstruktur, bahwa diawali dengan training need assessment, kemudian merancang program pelatihan sampai kepada pelaksanaan dan nanti evaluasinya. Hasil EPP nanti akan disampaikan juga, yang sekarang sedang kami lakukan terhadap 726 peserta pelatihan KPP yang sudah dilatih di 2016. Kemudian yang berikutnya, kebijakan dari pelatihan ini adalah harus menjaga mutu pelatihan, kemudian juga sertifikat nanti diberikan untuk penyelenggaraan pelatihan yang telah terakreditasi dan memenuhi ketentuan yang tercantum di dalam kurikulum. Slide. Nah, di dalam masa pandemi COVID, di mana pelatihan bisa dilakukan secara non-klasikal, tentu ada harapan dari kami bahwa Bapak Ibu sekalian, mungkin termasuk OPTD Bapelkes Provinsi Kaltim, juga terima kasih terus melakukan perbaikan infrastruktur dan akses internet, sehingga tidak terjadi gangguan-gangguan, mohon maaf, seperti yang tadi saya terjadi gangguan di dalam pelaksanaan penyampaian materi ini. Kemudian juga harus memperluas akses untuk pembelajaran online, menggunakan teknologi digital secara inklusif, dan juga kita harus terus meningkatkan, mensupport para pengajar dan trainer untuk melaksanakan pelatihan di lingkungan baru, kemudian meningkatkan kompetensi trainer untuk literasi digital, dan juga tentu kita semua termasuk di pusat maupun di daerah melakukan investasi di bidang digital. Demikian barangkali Bapak Ibu sekalian dapat kami sampaikan. Kami mencoba untuk menggabungkan bagaimana pelaksanaan PISPK pada masa pandemi COVID ini, kemudian bagaimana pelatihan yang kita lakukan KPP untuk menunjang pelaksanaan PISPK, tetapi tentu pelatihannya pun kita lakukan disesuaikan dengan masa pandemi COVID ini secara daring. Intinya yang ingin saya sampaikan di dalam materi kegiatan ini. Demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Oos. Ya, sama-sama. Iya. Kita berikan aplaus Bapak Ibu sekalian untuk Ibu Oos. Aplaus virtual ya. Terima kasih. Ibu mohon maaf, saya sudah ditunggu rapat oleh Pak Kabadan. Oh iya, siap Ibu. Boleh, kalau ada pertanyaan mungkin di chat room atau dikirim ya. Boleh, ya. Kita melalui chat room ya Bu. Ya. Terima kasih banyak Ibu. Ya, sama-sama, selamat pelatihan. Pak Dono, saya ada agenda untuk melakukan wawancara dengan calon Tekes Gorontalo. Jadi saya sedang ditunggu Pak Kabadan, mohon maaf. Ya. Ya. Terima kasih Mbak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bapak Ibu, silakan apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau ada yang ingin tanyakan, pertanyaan akan kami tampung dulu. Nanti kita akan tanyakan kepada Ibu Kapuslat. Begitu ya, Pak Astiato ya? Iya, Bu. Ya, silakan mungkin Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan terkait dengan kebijakan PISPK dan kebijakan pelatihan ini. Mulai melalui chat aja. Ditanyakan langsung di sini boleh juga Pak, silakan. Waktunya zuhur udah. Oh gitu ya. Oke, ini Bapak Ibu di tempat saya sudah masuk waktu zuhur. Kita istirahat jam sebentar. Oke, kita jeda itu hari ini jam berapa nih ya? Oke, 1 jam ya istirahatnya Pak.
Ya. 45 menit sampai 1 jam. Ini jam 12. Jadi kira-kira jam 1 bisa kembali hadir di Zoom ini ya Bapak Ibu, untuk menyelesaikan materi BLC yang tadi belum sempat terselesaikan. Ya, kita kembali lagi 1 jam lagi. Silahkan sambil makan siang, siapa tahu ada yang baru kepikiran tentang kebijakan ini, boleh ya nanti sambil dicatat. Asal jangan pas sholat baru ingat ya. Biasanya kalau pas sholat tuh ingat yang tadi lupa terus jadi ingat ya. Baik Bapak Ibu, ya kita break dulu 1 jam. Jam 1 kita ketemu lagi di Zoom meeting ini. Untuk yang mau live dulu boleh, tapi saya sarankan dimatikan saja videonya supaya nanti tidak ada kendala jaringan lagi gitu ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih saya ucapkan untuk sesi pagi ini. Pak Setiarto, kita istirahat dulu Pak ya. Pak Dono. Ya, silakan Bu Ya. Anis. Ya, baik. Silakan dimatikan saja videonya. Silakan. Terima kasih, selamat istirahat. Beristirahat.